Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini, Mimin akan membahas episode terakhir dari sinetron Naluri Hati yang tayang pada malam hari ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya jika kawan semua yang baru saja nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode terakhir ini kita diperlihatkan dengan adegan di mana Sandy dan juga Zen sedang berseteru. Sandy berkata kepada Zen, dirinya memang telah menikahi Dinda dengan menutupi beberapa fakta. Namun, itu semua ia lakukan karena ia begitu mencintai Dinda. Akan tetapi, belakangan ini Sandy merasa jika semuanya telah jauh berubah. Selanjutnya, Sandy berkata kepada Zen, jika maksud dari kedatangannya adalah ia ingin Dinda memilih salah satu di antara mereka berdua. Sontak saja Dinda pun terkejut setelah mendengar pernyataan dari Sandy. Begitu pula dengan Zen dan juga Ibu Hanum. Mereka pun sama-sama terkejut setelah mendengar pernyataan dari Sandy. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Dinda berkata jika itu semua tidak masuk di akal. Dinda pun mengatakan jika dirinya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Setelah mendengar pernyataan dari Dinda, Sandy pun dengan tegas mengatakan jika begitu berarti benar selama ini dugaanku. Jika kamu masih punya perasaan kepada Zen. Dinda pun marah kepada Sandy dengan berkata, sampai saat ini, aku belum bisa mengingat tentang kenanganku bersama Zen. Jadi, mana bisa aku mencintai Zen? Dinda pun berkata kepada Sandy jika dirinya sangat kecewa kepada Sandy karena Sandy terlalu cemburu dan curiga kepada dirinya. Kemudian, Sandy berkata kepada Dinda, apakah salah jika aku cemburu kepada istriku sendiri? Sandy menambahkan, jika kamu tidak ingin suami kamu cemburu, maka kamu harus menjaga perasaan suamimu sendiri. Di saat Zen mencoba untuk membela Dinda, tiba-tiba saja Dinda melarang Zen untuk ikut campur. Dinda berkata, jika ini adalah urusan rumah tanggaku, jadi kamu tidak boleh ikut campur, kata Dinda kepada Zen. Zen pun terkejut mendengar pernyataan dari Dinda. Sandy pun merasa senang. Kemudian Sandy berterima kasih kepada Dinda karena pada akhirnya Dinda bisa menyadari dan juga mengakui pernikahan ini. Selanjutnya, Sandy berkata sambil menunjuk ke arah Zen, lu dengarkan barusan Dinda ngomong apa? Kemudian Sandy meminta kepada Zen untuk tidak lagi mengganggu rumah tangganya bersama Dinda. Zen pun berkata dirinya akan berhenti mengganggu rumah tangga Dinda jika Dinda merasa terganggu oleh dirinya. Selanjutnya, Sandy meminta kepada Dinda untuk berkata kepada Zen jika Zen jangan lagi mengganggu urusan rumah tangga mereka. Dinda pun kesal kepada Sandy karena Dinda merasa jika Sandy mulai memojokkan dirinya. Sandy pun menjelaskan kepada Dinda bahwasannya ia hanya ingin Dinda berkata kepada Zen jika mereka merasa terganggu dengan kehadirannya Zen. Kemudian Dinda berkata bahwasannya ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri karena sebenarnya dirinya tidak pernah merasa terganggu oleh Zen. Selanjutnya, Ibu Hanum mencoba menengahi dengan meminta Sandy untuk tidak melanjutkan masalah itu lagi karena semua bisa dibicarakan dengan baik-baik, kata Ibu Hanum. Kemudian dengan kesal Sandy berkata kepada Ibu Hanum, maaf Tante, bagaimana saya tidak emosi jika anak Tante sendiri berada di antara rumah tangga saya bersama istri saya. Namun dengan lantang tiba-tiba saja Zen berkata, saya tidak pernah berada di antara kamu dan juga Dinda. Akan tetapi justru kamu sendirilah yang telah berada di antara aku dan juga Naila. Pertarungan pun semakin memanas. Sandy berkata kepada Zen, jika Zen merasa dirinya telah berada di antara Zen dan juga Naila, maka Sandy memutuskan untuk pergi dari rumah itu sekarang juga. Selanjutnya Sandy memegang bahu Dinda sambil berkata, jawab dong Dinda, kamu mau aku pergi atau tidak? Sementara Dinda sendiri hanya menangis.
Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Dinda berkata kepada Sandy, "Terserah kamu Sandy, aku sudah capek. Aku butuh waktu untuk tenang." Sandy pun merasa kecewa setelah mendengar pernyataan dari Dinda. Kemudian, Sandy pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Dinda. Di adegan selanjutnya, terlihat Sandy yang telah tiba di rumah. Kemudian, Ibu Rina menghampirinya. Ibu Rina menanyakan di mana keberadaan Dinda saat ini. Sandy pun berkata jika saat ini Dinda sedang berada di rumah Zen. Ibu Rina pun menyayangkan sifat Sandy yang telah meninggalkan Dinda di rumah Zen sendirian, karena itu bisa membuat Zen merasa punya banyak waktu luang untuk berdekatan dengan Naila atau Dinda. Namun Sandy berkata kepada Ibu Rina jika dirinya sudah lelah dengan Dinda, karena Dinda tidak pernah memikirkan perasaan dari Sandy. Sandy pun mengatakan jika saat ini ia tidak mau lagi bertemu dengan Dinda sebelum Dinda berjanji bahwa ia tidak akan lagi bertemu dengan Zen. Mendengar hal itu, Ibu Rina pun menyetujui keputusan dari Sandy agar Dinda menyadari posisi Sandy sebagai suaminya Dinda. Di adegan selanjutnya terlihat pria bertopeng memasuki kamarnya Agnes. Namun sebelum pria tersebut melancarkan aksinya, pria itu bertanya-tanya melihat anak kecil yang tidur bersama dengan Agnes. Ia pun berpikir jika apakah anak itu adalah anak dirinya dan juga Agnes. Dan rupanya guys, pria tersebut berniat untuk mengambil handphone milik Agnes. Dan di saat pria itu mengambil handphone milik Agnes, tiba-tiba saja Rian terbangun. Rian pun terkejut melihat pria bertopeng. Dan dengan polosnya, Rian berteriak kepada pria tersebut, "Maling, maling!" Pria itu pun menyuruh Rian untuk diam. Kemudian pria tersebut menggendong Rian. Dan dengan pandainya, Rian pun menggigit pria tersebut. Mendengar teriakan dari pria tersebut, membuat Agnes terbangun dari tidurnya. Namun, betapa terkejutnya Agnes setelah mengetahui di kamarnya ada seorang penyusup. Kemudian Agnes meneriaki pria tersebut dengan perkataan, "Maling, maling, maling!" Pria bertopeng itu pun berusaha untuk melarikan diri. Sementara di sisi lain terlihat Tony yang berusaha untuk menghadang pria tersebut. Akan tetapi, rencananya itu gagal dan pria tersebut pun berhasil meloloskan diri. Selanjutnya, semua orang berkumpul dan bertanya kepada Agnes tentang kegaduhan itu. Kemudian Agnes mengatakan jika baru saja ada pria bertopeng yang mencoba untuk menculik Rian. Ayah Agnes pun menyuruh Agnes untuk melaporkan masalah ini kepada kepolisian. Namun, di saat Agnes berusaha untuk mencari handphonenya, akan tetapi handphonenya telah hilang. Selanjutnya, Agnes berkata kepada kedua orang tuanya jika handphonenya telah hilang. Kemudian ayah Agnes berkata, jangan-jangan ini adalah ulah dari Joshua. Agnes pun terkejut mendengar pernyataan dari ayahnya. Dan pada akhirnya, Agnes pun menyadari jika Joshua lah yang telah mengambil handphonenya. Karena di dalam handphone tersebut ada sebuah bukti rekaman video. Itu dia guys, sedikit informasi mengenai sinetron Naluri Hati untuk episode malam ini. Dan sayangnya, pada malam hari ini episode Naluri Hati adalah episode terakhir alias tamat. Itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan bila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.